ini ujian yang cukup berat buat Kota Semarang di awal tahun 2022. Yang pertama adalah tadi malam ada kebakaran cukup hebat yang kemudian menghabiskan 2 blok di E dan F, itu sekitar, mohon maaf, di 2 zona E dan F itu sekitar 16 blok. Nah kemudian alhamdulillahnya dari semuanya itu tadi malam jam 11, 23.00 api berhasil dipadamkan. Hari ini kawan-kawan rencananya melakukan pembersihan, tapi tentu saja tetap menghormati hasil penelitian daripada teman-teman kepolisian, terutama untuk bisa mengetahui apa penyebab kebakaran semalam. Pagi tadi kita sudah melakukan rapat dengan kawan-kawan yang terkait, yang intinya bahwa bila diperlukan, dan saya rasa kayaknya teman-teman pedagang tadi malam saya mendengarkan juga mereka memerlukan tempat relokasi. Kita sudah menentukan beberapa alternatif, akan kita bangun relokasi tersebut dengan BTT atau biaya tidak terduga APBD. Kemudian tadi juga di dalam rapat ada Bang Jateng, ya, pimpinan cabang Semarang yang kita hadirkan. Kita juga sudah meminta Bang Jateng untuk membuat skim kredit yang tidak terlalu memberatkan, terutama bunganya mungkin bisa lebih murah dari bunga komersil yang lain. Jadi pada intinya kami dari pemerintah Kota Semarang dan mewakili masyarakat Semarang ikut prihatin terhadap kejadian tadi malam dan berharap kawan-kawan pedagang yang terkena korban kebakaran ini bisa mendapatkan kekuatan dan juga kesehatan untuk kemudian mereka mempunyai semangat untuk beraktivitas kembali berjualan. Pak, ada penundaan permodalan Pak? Ya, saya kan tadi udah cerita. Salah satu peserta rapat yang kita undang adalah dari Bang Jateng. Bang Jateng sudah setuju dan mereka sekarang sedang membuat skema yang paling meringankan untuk pedagang. Entah nanti dari keringanan bunga bank atau apapun yang nanti mereka minta waktu hari ini untuk berhitung dan menyampaikan izin kepada pimpinannya direksi pusat, yang rencana kalau nggak sore besok pagi akan dilaporkan kepada kami. Pak, rencananya titik relokasinya mana saja? Masih ada beberapa alternatif, tapi nanti tinggal teman-teman dinas perdagangan kita minta untuk mengecek seberapa banyak pedagang yang terkena dampak. Karena ini kan terkait dengan luasan, terkait dengan ukuran-ukuran yang memang kita harus melihat beberapa alternatif lokasi tersebut kira-kira memungkinkan atau tidak. Untuk jumlah kios yang di lahap api, jumlahnya sudah ada Pak? Kalau jumlah kiosnya di dalam perencanaan gambar kan sudah ada. Jadi dari 16 blok 2 zona itu kan kalau di dalam perencanaan gambar masing-masing kan 2 meteran itu kiosnya. Tapi kan pedagang di situ tidak semuanya menempati kios yang ada. Mereka ada yang 2 kios jadiin 1, atau kemudian juga ada kios yang kosong dan lain-lain. Yang sekarang sedang didata oleh teman-teman dinas perdagangan adalah berapa pedagang yang tinggal di situ, yang kemudian mereka terkena api semalam. Terdampak kebakaran itu akan diprioritaskan masuk ke Jakarta. Oh iya, saya rasa begitu. Tinggal nanti kita lihat mereka ada di kelompok mana. Kalau kelompoknya DT kan baru bisa masuk bulan Mei Juni, karena DT atau dasaran terbuka itu baru dikerjakan kawan-kawan di awal tahun ini, selesainya sekitar bulan Mei, tepatnya di shopping center Johar. Tapi kalau mereka adalah bagian daripada kelompok-kelompok yang ada di Johar Utara, Tengah, Selatan, Kanjengan, dan alun-alun, nanti bisa kita kasih percepatan untuk mereka bisa menempati lokasi tersebut. Jumlah yang terdampak berapa Pak? Nah, sedang dihitung oleh Dinas Perdagangan. Jadi memang jumlah lapak atau kiosnya dengan jumlah pedagangnya memang pasti tidak sama, karena saya tadi cerita ada lapak yang kosong, ada lapak 2-3 lapak yang dijadiin 1 oleh 1 pedagang dan seterusnya. Pak, ada laporan korban jiwa? Tidak ada korban jiwanya, alhamdulillah tidak ada. Kemudian semalam kami mengucapkan terima kasih kepada petugas damkar, tidak hanya dari Semarang, ada dari Polrestabes, dari Brimob, dari Polda, kemudian tetangga kita juga ada yang ngirim dari Kudus bahkan, kemudian dari Kabupaten Semarang dan juga Demak. Pak, mengantisipasi kejadian sebelumnya Pak yang ada masalah soal pembagian kios di Pasar Johar yang sudah diresmikan itu terkait dengan korban kebakaran yang sekarang. Jadi saya rasa saya perlu pertajam di sini bahwa ini tidak ada korelasinya, bahwa antara ketidaksetujuan
pedagang terhadap hasil undian lapak dengan kebakaran ini. Ini saya rasa tanpa mendahului kepolisian, saya rasa ini bagian daripada yang namanya bencana. Nah, sekarang kita tinggal nanti kepolisian dengan timnya melakukan penyelidikan itu seperti apa. Misalnya apakah karena beban listrik yang berlebihan ataukah nanti ada unsur-unsur yang lain, ya kita serahkan sama teman-teman di kepolisian saja. Jadi jangan disangkut pautkan hal ini. Ini terlalu sensitif, terlalu riskan, bahwa kami dari pemerintah pasti tidak ingin masyarakatnya sengsara. Justru kami hari ini berunding dengan teman-teman termasuk lintas sektoral, bagaimana kemudian mereka yang menjadi korban kebakaran itu bisa segera mendapat support, mereka segera mendapatkan fasilitas untuk mereka bisa kembali berjualan kembali. Untuk bantuan Pak, berupa apa aja? Ya paling tidak relokasinya adalah support dari APBD, dari pemerintah. Nanti yang lain-lainnya nanti coba kita diskusikan dengan beberapa kawan-kawan di internal termasuk lintas sektoral. Yang paling utama segera mungkin saya akan menemuin kawan-kawan itu, para korban, apa yang mereka inginkan itu akan kita serap untuk kemudian menjadi program kebijakan kami, terutama untuk memberikan bantuan kepada mereka supaya bisa cepat jualan. Data kerugian. Belum, masih dihitung sama teman-teman dinas perdagangan. Ya. Kalau total sebelum terbakar itu ada berapa pedagang yang jualan dan berapa blok Pak di pasar? Kalau bloknya ada 16 blok, ada 2 zona E dan F. Tapi kalau jumlah pedagangnya baru didata sama teman-teman dinas perdagangan. Tadi pagi sudah saya kumpulkan, saya minta untuk dilakukan percepatan terhadap penghitungan pedagang yang terkena dampak, karena ini berkaitan sama pembangunan relokasi yang akan kita jalankan. Ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan perlu data yang segera bisa menghubungi kepala dinas perdagangan kami. Kalau totalnya sendiri Pak, total sebelum terbakar? Kalau sebelum terbakar, hitung-hitungannya di dalam gambar kita ada 1.200 lapak atau kios. Karena itu luasnya kan sekitar 5.000 meter, 2 zona. Satu zonanya itu ada 8 apa tadi? Blok. Nah, kalau berarti kan ada 16 blok. Nah, satu blok itu luasnya rata-rata 300 meter persegi dengan lapak ukuran 2x2. Nah, hitung aja sendiri. Itu kemungkinan ya sampai ke arah 1.200. Hanya sekali lagi saya ingatkan bahwa 1.200 itu belum tentu 1.200 pedagang. Ada yang kosong, ada yang 2 atau 3 dijadiin 1 dan seterusnya. Ya. Pak, menanggapi menanggapi apa adanya kemarin pedagang jual yang menyebut ada jual beli lapak di pasar jual, bagaimana Pak? Saya rasa saya sangat mengapresiasi kalau ada data-data yang konkret dan kita persilahkan, ini negara hukum. Artinya laporkan polisi. Tapi pesan saya sebaiknya tidak membuat berita hoaks. Karena kalau sampai berita hoaks ya pasti tidak membuat kota ini kondusif. Kalau mereka mempunyai data yang lengkap, punya WA yang cermat, punya bukti yang kemudian bisa membuat mereka yakin bahwa terjadi permainan di dalam pengaturan kemarin, laporkan polisi, pasti. Saya tidak akan mencegah hal tersebut, karena berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman di dinas perdagangan, jangan pernah main-main dengan pembagian lapak ini. Ini untuk masyarakat kita pedagang kecil. Jadi saya sudah ingatkan itu berkali-kali. Dan saya sudah tanyakan juga, kalau kata kawan-kawan tidak ada hal seperti itu. Makanya kalau memang ada data, bukti seperti itu, ayo kita prosedural aja, laporkan polisi atau APH yang lain.